Nah, buat sekarang ya udah siap-siap untuk memulai hidup yang lebih menyatu dengan alam dan ikut saya aja karena saya setiap minggu naik gunung. Iya. supaya perutnya tuh six pack tuh. Kalau saudara gubernur kedai kopi perutnya six man. Tapi dia tetap seksi. Mak-mak itu nggak terlalu suka six pack. Nah, yang kayak Bang Henry Satrio ini yang justru mak-mak senang karena six man gitu. Perempuan itu kalau suruh pilih six pack atau six figure salary, mereka pilih six figure salary. Karena Leonardo da Vinci nggak perlihatkan pipi kanannya, sangat mungkin pipi kanannya jerawatan gitu kan. Demikian juga public policy itu. Ada bagian yang bisa kita lihat sebagai lesung pipit, tapi ada public policy yang juga sebetulnya isinya jerawat. Nah, saya mengkritik public policy yang berjerawat dan bukan yang berlesung. Yang berlesung itu bagian dari rakyat. Mas Henry, nggak gampang memimpin Indonesia, punya warga negara seperti Ban Rocky. So, semacam bukan hacker lah, intruder begitu ya. Terus dia menayangkan gambar-gambar yang tidak senonoh dengan suara-suara yang waduh. Luar biasa dan tidak bisa di-unmute oleh host. Apa yang terjadi, 200 peserta perempuannya pada left meetingnya, 300 yang laki-laki ya ikut menikmati sebentar, terus ada juga yang left. Saya termasuk yang sempat menikmati sebentar. Lu pakai APD enggak nih, Mas Henry, APD? alat pelindung dungu. Maka satu-satunya keterangan yang masuk akal bagi saya adalah bahwa si COVID ini dia bukan virus. COVID ini justru antibodi bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia. Adalah antibodi bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia. Maka ekonomi juga harus berubah berdasarkan pola itu. Karena dianggap perilaku manusia ini sudah bersifat menginfeksi bumi itu dengan industri, dengan sistem akumulasi. Nah, karena itu orang berpikir untuk kembalikan pada green economy itu. Maka sejak sekarang kita mesti berpikir untuk menghentikan seluruh kegiatan ekonomi yang mengeksploitasi alam itu. Termasuk pemindahan ibu kota. Virus ini menimbulkan semacam gairah untuk mengaktifkan lagi solidaritas antar manusia, solidaritas sosial itu. Nah, di dalam tema itu kita ingat ada teori tentang yang kemudian sekarang diucapkan lagi, universal basic income. Yang intinya setiap manusia, setiap warga negara harus dijamin, diberi uang untuk dia mampu menghidupkan dirinya dari tekanan ekonomi yang paling parah. Demikian Bang Rocky. Bang Rocky percaya nggak akan ada arah ekonomi baru pasca COVID-19? Saya bukan percaya, saya menginginkan ada yang baru. Karena begini, spekulasi terhadap status dari COVID ini adalah atau dia natural, atau dia bioweapon, atau dia senjata kimia yang dibuat. Jadi kalau dia senjata kimia, kecelakaan laboratorium itu akan jadi problem politik ke depan itu. Tetapi, dan itu masih akan rumit panjang pembuktian itu. Tetapi kalau kita anggap bahwa COVID ini adalah natural, maka satu-satunya keterangan yang masuk akal bagi saya adalah bahwa si COVID ini dia bukan virus. COVID ini justru antibodi bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia. Oh, ini keren ini antibodi bumi. Boleh. Ya, kita mau ini kan
kedai kopi. Kopi artinya komando pikiran. Jadi kita pakai pikiran dulu ya. Boleh. Ya, ente kan presiden akal sehat, jadi boleh. Iya, saya oke suka-suka saya ya mau pakai akal. Perlu pakai APD enggak nih, Mas Henry? APD? alat pelindung dungu. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang environmental ethics ya, yang ada hubungannya dengan green economy itu. Kalau virus ini adalah antibodi bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia, maka ekonomi juga harus berubah berdasarkan pola itu. Karena dianggap perilaku manusia ini sudah bersifat menginfeksi bumi itu dengan industri, dengan sistem akumulasi. Nah, karena itu orang berpikir untuk kembalikan pada green economy itu. Ini satu pikiran. Jadi orang balik pada ekonomi yang berbasis pada perlindungan lingkungan. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau itu yang kita asumsikan, maka sejak sekarang kita mesti berpikir untuk menghentikan seluruh kegiatan ekonomi yang mengeksploitasi alam itu. Termasuk pemindahan ibu kota. Jadi kalau logikanya masuk, ya DPR mesti bilang ya stop pemindahan ibu kota itu. Karena dia bertentangan dengan green economy. Kenapa mesti green economy? Karena virus ini adalah antibodi bumi. Kan itu jalan pikirannya kan. Jadi itu satu soal yang bisa didiskusikan panjang lebar nanti. Yang kedua, virus ini menimbulkan semacam gairah untuk mengaktifkan lagi solidaritas antar manusia, solidaritas sosial itu. Nah, di dalam tema itu kita ingat ada teori tentang yang kemudian sekarang diucapkan lagi, universal basic income. Yang intinya setiap manusia, setiap warga negara harus dijamin diberi uang untuk dia mampu menghidupkan dirinya dari tekanan ekonomi yang paling parah. Jadi bagian yang paling dasar dari kebutuhan subsistensi manusia itu disediakan oleh negara dalam bentuk cash, dikasih uangnya tuh. Jadi semacam BLT yang dibikin lebih sistemik sehingga setiap orang merasa aman karena dia punya basic income, tidak tergantung pada orang lain, pada perusahaan, pada majikan segala macam. Itu juga melatih orang untuk mampu menghargai dirinya sendiri karena dia merasa saya aman, saya punya basic income yang disediakan negara, karena itu saya punya harga diri, tidak tergantung pada relasi eksploitasi itu. Ini juga mesti dipikirkan karena ini paralel justru dengan perintah konstitusi, yaitu Indonesia adalah negara kesejahteraan. Jadi bagian ini yang mestinya diulas di DPR sebagai kemungkinan kebijakan dan dibawa ke kampus, diundang ke kampus supaya dia dibicarakan sebagai konsep baru. Jadi itu soalnya tuh kalau kita mau masuk daripada the new normal itu. Nah, ini soalnya. Yang ketiga, dalam rangka melihat potensi ekonomi baru dunia, bukan sekedar Indonesia, ini pasti dunia itu. Kalau ternyata COVID ini selesai dan sifat dari si virus ini akan menetap dalam sejarah manusia, maka akan ada ekonomi baru yang namanya industri farmasi baru. Itu berarti ada suntikan kapital untuk menghasilkan vaksin. Akan berlomba-lomba orang masuk dalam industri farmasi lagi tuh. Jadi pilihan-pilihan ini kan yang mesti tersedia mulai hari ini di depan meja anggota-anggota DPR supaya mulai berpikir tentang perubahan besar di tingkat dunia. Sementara itu kita masih mempersoalkan jumlah stimulus yang kita keluarkan, berapa persen segala macam. Kan kita nggak keluarin banyak sebetulnya kan, pemerintah tetap pelit loh. Karena yang dikumpulin pemerintah 400 triliun itu dikumpulin dari kementerian-kementerian, realokasi pertahanan 50 triliun, desa sekian. Jadi sebetulnya potong-potong. Gitu, ini kan uang yang dikutip-kutip juga dari yang udah pernah dibagi kan. Jadi ada dua kali perhitungan sebetulnya itu. Jadi jangan dianggap bahwa pemerintah keluarin 400 triliun, enggak. Dia cuma kumpulin lagi dari tempat yang dikasih itu. Bahkan tempat-tempat yang nggak boleh dia ambil lagi itu. Dana beasiswa misalnya, dana penelitian LIPI, dana desa segala macam, dana BPT. Kan nggak fair kan? Yang dikasih pemerintah berapa sih? 60 triliun apa cuma 50 triliun barangkali itu. Selebihnya adalah realokasi. Jadi kita mesti fair buka ini supaya kita tahu bahwa ada keseriusan pemerintah dan ada keterus-terangan. Supaya tadi solidaritas rakyat itu tumbuh atas dasar kepercayaan pada pemerintah.
Yang sekarang terjadi justru karena informasinya kacau balau, ya rakyat merasa ini pasti bohong lagi nih pemerintahan. Jadi soal itu yang saya kira baik kita pikirkan ulang dan harus dipikirkan ulang. Bang Rocky, tadi itu pada saat kita terima rekan-rekan kita bicara, itu kan banyak keluhan sebetulnya dari mereka tentang bagaimana hidup di saat ini juga gitu, sebelum pasca COVID. Hidup saat ini itu sulit gitu. Bang Rocky punya jurus jitu nggak untuk melalui bagaimana kita hidup sampai COVID ini selesai? Kalau jurus jitu, jurusnya radikal. Saya selalu berpikir ke tempat yang terlalu radikal. Karena kita mesti bayangkan misalnya bahwa status manusia di bumi mungkin sudah mendekati selesai atau sedang hampir selesai. Karena kita mesti berpikir begitu karena sebentar lagi kita akan bergaul dengan robotics misalnya. Jadi bukan sekedar umur tapi sebagai gen, sebagai spesies kita terlalu lama menempati bumi. Jadi seolah-olah kita berhak menguasai bumi padahal bumi itu punya interlogik sendiri itu. Dia mungkin anggap ya udah selesai, periode dinosaurus selesai, diganti periode manusia juga udah selesai, diganti periode robot, maka ada periode baru lagi. Jadi kita mesti berpikir jauh seperti itu tuh. Kalau kita bisa membayangkan keadaan baru. Nah, buat sekarang ya udah siap-siap untuk memulai hidup yang lebih menyatu dengan alam dan ikut saya aja karena saya setiap minggu naik gunung. Iya. supaya perutnya tuh six pack tuh. Kalau saudara gubernur kedai kopi perutnya six man. Tapi dia tetap seksi. Kalau saat ini udah six pack dari awal ya. Terima kasih. Silakan. Itu ya. Disambung itu tadi Bang Rocky itu tadi. Komentarnya gimana nih ekonomi pasca COVID-19? Ternyata saya udah melakukan survei Bang Rocky. Emak-emak itu nggak terlalu suka six pack. Nah, yang kayak Bang Henry Satrio ini yang justru emak-emak senang karena kalau six man gitu. Perempuan itu kalau suruh pilih six pack atau six figure salary, mereka pilih six figure salary. Banyak banget tadi saya nikmatin banget karena di kolomnya grup chat ini banyak pertanyaan yang langsung saya jawab. Tapi intinya saya melihat COVID-19 ini menimbulkan ketidakpastian yang maha dahsyat. Dan di dalam ketidakpastian ini salah satu yang menjadi kekhawatiran utama dari ketidakpastian ini adalah tentunya ekonomi. Penghasilan, usaha saya, bagaimana dan lain sebagainya. Nah, saya sudah sampaikan tadi, yang pertama tentunya cash is king. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk kelola keuangan kita dengan metode untuk kita bisa bertahan. Nah, yang kedua ini yang menarik, yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Rocky Gerung juga, Bung Samad sudah mencoba membawa satu pemikiran, yaitu adaptasi ke yang saya sebut sebagai new normal. Ini adalah realita baru. Nah, realita baru ini apa? Ya inilah. Dulu saya selalu enjoy datang di dalam satu sesi sama Bung Rocky Gerung bertatap muka, tapi realita baru ini ya sekarang bertatap muka melalui virtual, melalui online. New normalnya apa lagi? Bahwa di bidang kesehatan kita akan kedepankan promotif preventif. Dan investasi kita di sektor kesehatan ini kan sangat kurang. Saya udah waktu debat Pilpres kemarin sudah memberikan beberapa catatan khusus bahwa kita kurang, kita asik investasi-investasi di sektor-sektor yang terlihat dengan mata tapi tidak membangun ketahanan kita sebagai bangsa dan negara. Dan salah satunya yang saya sentuh adalah bagaimana promotif preventif di sektor kesehatan ini bisa lebih dikedepankan. Jadi kita gimana menjaga tubuh kita supaya sehat, bagaimana kita memulai gaya hidup berolahraga, makan yang bernutrisi. Nah sekarang ini bisnis-bisnis yang menopang industri kesehatan untuk promotif preventif ini akan sangat tinggi.
Seperti saya sampaikan tadi Pak Budi. Pak Budi ini jual susu jahe, nggak jauh dari Kemang, namanya susu jahe Raisa. Sebelum COVID-19 dia menjual 800.000 per hari omsetnya. Hari ini dia omsetnya 2 juta rupiah. Terus saya tanya sama Pak Budi, berarti Pak Budi naikin ya harganya, karena harga jahe kan naik dari 45.000 per kilo, sekarang harga jahe jadi 80.000 per kilo. Oh enggak Pak Sandi, kasihan pembeli saya nggak akan sanggup beli. Tapi kami harganya kami patok yang sama, ternyata makin banyak yang membeli. Rupanya dengan adanya COVID-19 ini, satu industri yang maju itu industri jamu, susu jahe itu bagian dari jamu. Dia akhirnya naik omsetnya 2 kali lipat lebih itu karena dia menjaga kualitasnya, menjaga harga dengan tetap terjangkau, dan masyarakat sekarang mengkonsumsi lebih banyak jamu. Jadi kalau ada yang tanya, ada yang beli, ada untuk produk-produk tertentu yang beradaptasi dengan new normal. Apalagi yang new normal, cyber security. Ke depan kita akan perlu banget nih cyber security. Kemarin ini saya Zoom call dengan 500 orang. Ini alhamdulillah cuma 74, tapi 500 orang nih. 200 perempuan, 300 laki-laki. Ini buat Bung Rocky Gerung pasti menarik. Tengah-tengah lagi kita presentasi, tiba-tiba ada yang masuk, semacam bukan hacker lah, intruder begitu ya. Terus dia menayangkan gambar-gambar yang tidak senonoh dengan suara-suara yang waduh luar biasa dan tidak bisa di-unmute oleh host. Apa yang terjadi? 200 peserta perempuannya pada left meetingnya, 300 yang laki-laki ya ikut menikmati sebentar, terus ada juga yang left. Saya termasuk yang sempat menikmati sebentar. Tapi ini adalah satu konsekuensi daripada pertemuan yang ada terjadi di online. Harus kita melakukan security. Nah, kalau Bapak lihat di bawah di sini, Zoom yang diatur oleh kedai kopi ini udah ada security feature-nya nih di bawah. Nah, ini yang akan lebih banyak lagi ke depan. Karena kita akan men-share data-data kita melalui online. Bisnis akan sangat diperlukan adalah cyber security. Dan banyak lagi bisnis-bisnis yang menjadi bagian dari adaptasi new normal. Salah satu new normal juga adalah kita keluar Jakarta sekarang, kita lihat kualitas udara di Jakarta sangat membaik. Kita bisa lihat langit yang biru. Nah, ini bagian daripada kita juga setelah COVID-19 ini, energi apa yang akan dikembangkan ke depannya, itu baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Ini adalah bagian dari adaptasi new normal juga. Dan saya yakin para pengusaha-pengusaha kita, ya tentunya pemerintah pasti akan repot dengan dirinya sendiri, tapi pengusaha-pengusaha kita akan cepat sekali beradaptasi. Jadi itu yang diharapkan terjadi. Tetaplah optimis, badai pasti berlalu. Kalau kita gunakan peluang ini, kita lihat dengan jeli, insya Allah kita akan justru mendapatkan peluang-peluang di balik krisis ini. Demikian, Bro Hensat. Terima kasih Mas Andi. Teman-teman semua, ini saya mau kasih kesempatan untuk closing statement sebetulnya. Tapi jangan lama-lama ya, sekitar 2 menit 1 orang gitu bisa ya. Kita mulai dari wakil rakyat kita nih, Bang Samad, silakan. Terima kasih Mas Eri, Bang Rocky, Mas Andi. Oke. Teman-teman, kalau di COVID ini ada namanya rapid test, PCR test. Maka di sektor keuangan ada namanya stress test. Nah, itu dilakukan oleh semua institusi keuangan kita sekarang ini. Kemudian kalau di COVID ini kita perlu ventilator non ICU, maka di dunia keuangan kita ini ada assessment dan screening yang harus dilakukan supaya tidak ada penumpang gelap dari setiap kebijakan relaksasi maupun kebijakan sektor keuangan lainnya. Kemudian kalau ada ventilator di ICU yang tingkat tingkat potensi tingkat selamatnya itu hanya 12%,
maka memang harus ada kebijakan injeksi likuiditas untuk menyelamatkan. Kalau itu tidak, maka di COVID ada protokol COVID pemakaman jenazah, maka pasca COVID ini ya kita mesti siapkan rumah sakit untuk menyelamatkan perbankan kita, untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan pembiayaan kita, untuk menyelamatkan banyak sekali debitur-debitur sektor-sektor, berbagai sektor usaha. Nah, jadi menurut saya pekerjaan yang paling berat ke depannya adalah bagaimana kita betul-betul menyiapkan diri untuk bisa bertahan dalam situasi yang sulit ini. Kalau kita bisa selamat sampai kuartal ketiga saja, menurut saya sudah baik. Selamat itu dalam arti makan minum rakyat itu teratasi, kebutuhan dasar masyarakat kita betul-betul bisa terpenuhi, tidak ada gejolak sosial, itu sudah sangat baik menurut saya. Inilah barangkali Mas Henset. Terima kasih Bang Rocky atas ilmunya, Mas Andi. Terima kasih Bang Sawan. Silakan Bang Rocky. Oke, saya kira semua kita tentu ingin cepat-cepat selesai dan nggak ada orang yang tidak ingin membantu pemerintah, tapi kritik harus tetap diberikan karena itu justru akan mempercepat penyelesaian. Misalnya kalau dibilang tadi Perpu itu diminta supaya jangan diganggu-gugat, kalau ada kebijakan yang dianggap potensi pidana, dihilangkan pidananya, karena ini kebijakan sampai 2023, spread APBN defisitnya 5%. Tapi pertanyaannya adalah, kalau 2023 baru dikembalikan ke 3%, asumsi 2023 itu mengandaikan COVID ini selesai kapan? Kalau COVID-nya selesai bulan Desember, apa 2023 masih relevan? Kalau COVID itu selesai Juli, mestinya dimajukan. Jadi itu soal-soal konsekuensi hukumnya. Tapi lebih dari itu, dari awal kita tahu bahwa ada kelambanan sebetulnya dari kekuasaan. Nah, saya menganggap bahwa dokter-dokter yang meninggal, tadi barusan juga 2 dokter meninggal, mereka tidak meninggal karena COVID. Mereka meninggal karena kebijakan politik yang buruk. Itu poin saya itu. Tapi tetap saya ingin agar supaya kita lalui semua kesulitan ini dengan senyum. Senyum kayak kita mandang Mona Lisa. Mona Lisa itu senyumnya di pipi kiri ya. Ya, Henry ya. Bukan kalau perempuan Bang Rocky lebih canggih lah. Oke, yes. Mona Lisa itu senyumnya di pipi kiri. Karena Leonardo da Vinci nggak perlihatkan pipi kanannya. Sangat mungkin pipi kanannya jerawatan gitu kan. Demikian juga public policy itu. Ada bagian yang bisa kita lihat sebagai lesung pipit, tapi ada public policy yang juga sebetulnya isinya jerawat. Nah, saya mengkritik public policy yang berjerawat dan bukan yang berlesung. Yang berlesung itu bagian dari rakyat. Jadi keep smiling, keep tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap karantina diri masing-masing. Salam akal sehat. Terima kasih Bang. Salam akal sehat. Terima kasih Bang Rocky. Silakan Bang Sandi. Ya, saya ucapkan terima kasih dan akhirnya karena di sini ada Presiden Akal Sehat, COVID-19 juga sama, itu kembali lagi ke common sense, ke akal sehat, dan itu nggak perlu kita seorang ilmuwan yang mengerti COVID atau ilmuwan yang mengerti dampak ekonomi makro maupun juga bagaimana revitalisasi, stres test. Akhirnya balik ke akal sehat. Kalau saya melihat akal sehatnya adalah dahulukan kemanusiaannya. Ada pernyataan Presiden Ghana itu yang luar biasa. Dia bilang kalau ekonomi bisa kita hidupkan kembali, tapi kalau nyawa manusia ya nggak bisa dihidupkan kembali. Kalau ada dokter atau tenaga kesehatan yang harus gugur karena tidak mendapatkan APD, itu yang harus kita dahulukan. Jadi akal sehat ini sebetulnya bisa digunakan untuk para pejabat publik mengambil keputusannya. Saya yakin kita ada waktu untuk populis, ada waktu untuk kita masuk ke periodisasi kontestasi politik. Tapi kali ini para pejabat publik harusnya mengedepankan akal sehat untuk menyelamatkan kemanusiaan. Saya yakin kalau kita semua berpikir seperti itu, kita mudah-mudahan sesuai dengan prediksi Jenderal Doni menyatakan Juli, amin,
Kalau bisa lebih cepat, alhamdulillah. Fokus kepada rakyat kecil yang sekarang lagi paling mendapatkan dampak negatif dan UMKM, insya Allah ekonomi kita akan bangkit kembali. Terima kasih Bung Hensat, Terima kasih. dan juga Bung Samad dan semuanya. Terima kasih Bang Sandi, Bang Rocky. Kita kemungkinan besar ketemu minggu depan. Cuma ada permintaan dari beberapa teman dibuat sore sehingga bisa ngabuburit jelang buka puasa. Terima kasih nih tamu spesial kita, anggota Dewan yang terhormat Komisi 11 Fraksi Gerindra, Mas Kamarus Samad, Bang Kamarus Samad. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Mas Henry, Ya, kenapa siap? nggak gampang memimpin Indonesia, punya warga negara seperti Bang Rocky. Bisa.